Satu aja pertanyaan, satu. Satu aja. Pak, tumben menggunakan baju kuning, biasanya Bapak Satu. menggunakan batik atau apa yang bercorak warna dengan partai tertentu. Tapi kalau kali ini Bapak memakai baju kayak kader, Pak. Gimana, Pak? Apa jadi Dewan Pembina Partai Golkar, Pak, seperti yang diisukan, Pak? Ini saya hadir dan sekali lagi ingin menghargai yang punya hajatan besar Partai Golkar. Kan nggak ada masalah. Tapi ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Partai Golkar? Ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Tanyakan Partai Golkar? pada Ketua Umum Partai Golkar. Jangan tanyakan ke saya. Ya, Ya, jangan, sudah. Pak. Tadi dalam keputusan Munas memang untuk Dewan Pembina, Dewan Etik, kemudian Dewan Kehormatan itu diberikan kewenangan kepada Ketua Umum sebagai Ketua Formatur untuk memilih. Nah, kalau pertanyaan apakah kemudian siapa yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina, tunggu tanggal mainnya ya. Nanti besok saya akan umumkan siapa yang Ketua Dewan Pembinanya ya. Besok saya akan umumkan. Ada nggak, Pak? Kan saya Ada Pak Jokowi jadi Dewan Pembina, benar nggak, Pak? Ya, saya harus menyampaikan bahwa akan kami upayakan kepengurusan kali ini ramping. Rencana kami tidak lebih dari 100 orang. Supaya organisasi ini betul-betul dikelola secara efektif. Tetapi mengakomodir semua unsur. Kader-kader partai politik, Golkar yang baik dari organisasi didirikan maupun yang mendirikan, termasuk organisasi sayap. Ya. Bang, tadi Pak Bahlil sempat menyebut bahwasannya ada Raja Jawa Pak Bahlil. Ini siapa yang dimaksud Pak Bahlil? Candaan politik. Tapi apakah tidak? Soalnya Pak Bahlil kan menyebut Raja Jawa. Ini sikap itu Pak Bahlil. Ya, saya Pasar Muji juga bisa Raja Jawa kok. Iya, iya. Pasar Muji ini Kebetulan kan, saya putra Majapahit. ya Raja juga. Udah ya, gitu ya. Kalau yang daerah bagaimana Pak? Tapi abang itu kan ada keberpihakan ke daerah kan? Oh, pasti dong. Karena daerah ini sebagai garda terdepan untuk bagaimana memperoleh suara, dan mereka kan instrumen yang paling penting dalam kemajuan partai. Karena itu program kita ke depan akan lebih banyak untuk turun ke daerah. Saya sendiri tadi sudah berjanji dalam penyampaian visi misi saya untuk 5 tahun ke depan saya akan keliling kepada semua kabupaten kota yang ada di wilayah Republik Indonesia ya. Bang, tadi dalam pidato Presiden sempat bilang di sini lebih adem, di bawah pohon beringin lebih tenang, teduh. Memang kalau pohon beringin itu kan membuat orang teduh. Pohon beringin itu kan, ya dia pasti teduh ya, nyaman ya. Dan tadi kan Pak Presiden udah bilang di sini di tempat ini nyaman dan teduh. Kan Presiden juga bilang ini terbuka semacam perusahaan TBK. Oh, iya. Apakah itu artinya kode ingin masuk? Ya nggak bisa kita artikan begitu. Tapi setiap orang rakyat Republik Indonesia yang ingin menjadi kader Partai Golkar itu punya hak Dan bisa diterima. Dan bisa diterima. Tinggal dicek administrasinya ya. Pak Bahlil, tahun 2023 Pak JK pernah menyinggung bahwa untuk menjadi ketum Golkar itu harus menyiapkan duit minimal 600 miliar. Pak Bahlil apakah menyiapkan uang segitu untuk menjadi? Tanya Pak JK saja ya, tanya Pak JK. Enggak begitulah, enggak. Pak Bahlil, info sekjen siapa? Ya, Info sekjen siapa? nanti saya umumkan besok ya. Besok jam berapa, Bang? Besok saya akan umumkan di Sleepy Jam ya. berapa, Bang? Paling lambat sekitar jam 12 ya. Bang, Pak Bahlil kaitannya dengan ini Pak Prabowo sih perasaan apakah juga senyaman Pak Jokowi? Saya dalam keyakinan saya Pak Prabowo pun akan merasa nyaman. Karena apa? Dulunya Pak Prabowo kan dari kader Partai Golkar, lama di Golkar. Foto-fotonya kan tadi dalam acara kan ada. Dan saya pikir tidak hanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo, mungkin teman-teman partai politik juga kan nyaman kok dengan Golkar. Karena Golkar kan selalu membangun kebiasaan diskusi ya, membuka diri dalam berargumentasi, dan itu kan salah satu ciri daripada kader Partai Golkar ya. Pak Bahlil tadi terakhir Pak Bahlil soal yang Balek. Pak Bahlil tadi Balek sempat membahas untuk RUU Pilkada, tetapi ada beberapa itu yang tidak sesuai dengan putusan dari MK. Ini bagaimana Pak Bahlil melihatnya, Pak Bahlil? Saya baru selesai terpilih tadi sore dan baru fokus tentang penutupan. Saya belum mendapat laporan dari fraksi. Karena saya tidak mungkin memanggil fraksi sebelum kewenangan saya ada. Kewenangan saya baru malam ini.
Jadi mungkin besok pagi atau malam ini saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman di fraksi, khususnya ketua fraksi. Ya. Bersyukur pasca mundurnya Bapak Erlangga Hartarto menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, akhirnya para pengurus DPP Partai Golkar perlu kita apresiasi, bekerja keras dengan cepat, melakukan rapat pleno, menyiapkan agenda kegiatan Rapimnas, dilanjutkan dengan Munas. Dan ini sejarah DPP Partai Golkar yang tercepat untuk menyelesaikan terkait dengan kepentingan Munas. Yang alhamdulillah pada kesempatan sekarang kita sudah mendapatkan ketua umum baru, yaitu Pak Bahlil. Dan Pak Bahlil bukan orang baru di DPP di Partai Golkar, karena berangkat juga kader yang dari tingkat bawah, dari tingkat kabupaten. Tentu beliau sangat memahami terkait dengan kepentingan-kepentingan Golkar ke depan, apalagi pasca bersamaan dengan waktu yang sangat mepet terkait dengan rekomendasi calon kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Karena pada tanggal 27, 28, 29 seluruh bakal calon kepala daerah harus mendaftarkan ke KPU. Dan kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Ketum Pak Bahlil, tentu dibantu dengan seluruh pengurus DPP yang baru nanti secara kolektif kolegial, bahwa prioritas utama sama yang disampaikan para senior, terutama oleh Pak Abu Rizal Bakri, prioritaskan untuk membela kader. Tentu membela kader ini adalah membela kader yang sedang maju dalam pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Tentu didasari juga koordinasi dengan Koalisi Indonesia Maju, termasuk juga dengan luar Koalisi Indonesia Maju. Tapi saya yakin kemampuan Pak Ketum Bahlil mampu melakukan komunikasi dengan partai-partai yang ada, karena tugas yang lebih penting adalah ketua umum ini kan sinergi dengan pemerintah. Karena Partai Golkar semua tahu kita kerja keras mensukseskan dalam Pilpres untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Tentu tugas yang lebih penting adalah mengawal visi misinya suksesi 5 tahun ke depan. Maka kuncinya adalah calon-calon kepala daerah ini ya harus betul-betul sinergi, terutama dengan Kim. Kecuali terpaksa menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah koalisi dengan Kim. Jadi harapan kami ya tentu dari akar rumput, Golkar yang sudah baik dipimpin oleh Pak Erlangga, tentu dipimpin oleh Pak Bahlil, ke depan akan lebih baik lagi mengawal pemerintahan Prabowo Gibran dan nanti suksesi untuk 2029. Terima kasih. Bang, menggarisbawahi kalimat mampu yang Anda sebut tadi, bagaimana kemudian Anda meyakini di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ini keputusan-keputusan yang ada dari ketum yang baru ini juga mampu membawa Golkar lebih baik. Karena kemarin kalau kita lihat sebelum Bang Bahlil memimpin kan sempat ada terjadi semacam bergening untuk menempatkan calon kepala daerah yang pengennya tadi Jakarta, akhirnya yang tadinya pengen di Bandung akhirnya diminta ke Jakarta saja. Ya. Kalau menurut saya sebagai kader Golkar tentu keputusan-keputusan calon gubernur DKI maupun di Jawa Barat itu ada kepentingan nasional kan. Ada kepentingan karena walaupun bagaimana Banten, Jawa Barat, dan DKI ini kan wilayah yang memang bisa dikatakan terdekat dengan istana. Sementara istana sekarang sebelum pindah ke IKN ya, pindah ke IKN kan ibu kota Jakarta. Jadi kepentingan gubernur Banten, DKI, dan Jawa Barat tidak bisa terlepas juga dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menjadi salah satu kunci tentu yang harus betul-betul sinergi dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk membawa kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu.